Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir وأمور الوالدين. اللهم سهل أمورنا لزيارة مكة والمدينة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في دارين آمين يا رب العالمين. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Imam An-Nawawi bisanadi dengan sanadnya sampai ke hadis keempat 202 ke sahabat Abu Hubayb. Pakai Hubayb, abahnya Hubayb. Bidomil kha, dengan huruf kha mujamah. Kalau ada di kitab tulisan mujamah itu disebut dengan kha yang ada titiknya. Kenapa dijelaskan oleh Imam Nawawi? Karena kalau tidak dijelaskan, kitab itu tercecer, dimakan rayap, titiknya hilang, dibacanya Hubayb, beda lagi nanti artinya. Jadi disebutkan mu'jamah. Mu'jamah itu ada titik. Siapa nama aslinya Abu Hubayb ini? Abu Hubayb itu kan abahnya si Hubayb. Kayak kita juga, oh abahnya si Anu. Nah, abahnya punya nama asli. Siapa nama asli sahabat ini? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Lengkapnya Abdullah bin Zubair bin Awwam radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai sahabat. Allah meridhai sahabat kedua ini, yaitu Abdullah dan Zubair. Abdullah punya ayah namanya Zubair, punya ayah lagi namanya Awwam. Nah, seperti ini. Qala, beliau berkata, Abdullah berkata, lama waqafa Zubair, saat itu ayah saya, ayah ulun si Zubair, waqafa ikut perang Yaumal Jamal. Disebut perang Yaumal Jamal. Apa arti Jamal, Pak? Onta. Jamal itu artinya onta. Tapi kalau mimnya panjang, Jamal itu disebut indah. Jadi kalau pian ada kawan, panjangkan sedikit ayo tuh. Ya Jamal, jangan ya Jamal. Nah, ya Jamal. Kalau Jamal onta, kalau Jamal itu indah, bagus, humas. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kenapa perang ini disebut perang Jamal? Karena waktu perang itu Sayyidina Aisyah itu ikut dan menunggang onta. Makanya perang ini disebut dengan perang Jamal. Tapi fokusnya nanti cerita hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hubayb ini bukan di perang. Ini info aja.
Da'ani faqumtu ila jambi. Kemudian ayahku Zubair itu memanggilku dan aku berada di sebelah beliau. Nah, dipanggil yang abah. Nah, sini nah situ mas. Ada yang hendak abah pesan. Faqala, kemudian ayahnya berkata, ya bunayya. Nah, kayak apa tuh pak? Nak abah mengiau anak, ya bunayya. Ya bunayya itu dalam kalimat bahasa Arab panggilan anak yang paling halus, nah, paling lembut. Ini mengiau anak, woi, woi, sini kamu. Oh, kayak mengiau apa aja lagi? Nah, le, tole, le. Nah, ngiau itu panggilan ke anak itu panggil saya. Ini insya Allah mudah melihat wajah-wajah ini bisi cucu, ini mengiau cucu ini pasti. Oh, lembut banget cucu sini. Nang cucu kada dibolehkan main HP lawan mama abahnya, bukahnya ke kainya, bukahnya ke dirinya. Iyalah, ujarlah. Sampai dapat kainya apa aja boleh nih. Ya bunayya, dipanggil dengan kalimat yang masya Allah lembut. Wahai anakku, innahu la yuqtalul yauma. Sesungguhnya kata Zubair, hari ini tidak akan terbunuh illa kecuali siapa? Dzalimun aw mazlum. Berpesan kepada anaknya, wahai anakku, hari ini ayah ikut perang, yang terbunuh ikut pas di perang ini cuma dua, zalim dan mazlum. Orang zalim dan juga orang yang dizolimi. Kita ini kan dulu aja pak di dunia ini pak. Ada orang zalim dan ada orang yang dizolimi. Tinggal pilih aja. Tapi ulun yang ketiga aja, pilihan ketiga aja orang yang tidak zalim. Kadang apa dizolimi. Cuma kadang ada aja yang menzolimi pak. Semoga kita terhindar dari kezaliman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa inni la arani illa sa'aqtulul yawma mazluman. Dan aku tidak melihat hari ini kecuali nampaknya wahai anakku, kayaknya aku di perang Jamal ini bakal terbunuh sebagai orang mazlum. Kenapa? Waktu perang ini ternyata di saat perang itu pak, ternyata cuma dua aja, zalim dan mazlum. Kalau kita ketemu musuh itu disebut orang zalim. Yang membunuh, yang terbunuh dari kalangan kaum muslimin disebut dengan mazlum. Jadi dua aja. Wahai anakku, sa'aqtul yawma mazluman wa inna min akbari hammi ladaini. Nah, iya, sambil membagikan gorengan dulu. Yang sebelah kiri saya mantap juga. Yang sebelah sini makan gorengan sambil fokus. Wah, berarti kita lanjutkan. Kemudian sang ayah Zubair berpesan kepada anaknya, kayaknya hari ini ayah bakal gugur di medan perang sebagai orang yang mazlum, yang dizolimi oleh musuh. Kita tengok pak kalimatnya pak. Wa inna akbaro hammi ladaini. Yang aku resahkan kalau aku meninggal nanti wahai anakku, bukan aku terbunuh, bukan aku nanti meninggal tidak meninggalkan apa-apa, bukan aku nanti masuk ini masuk itu, tapi yang aku bingungkan, yang aku resahkan kalau aku gugur di medan perang, kalau aku meninggal, daini, apa daini pak? Hutang. Itu zaman dulu sahabat pak. Punya zaman ini pesan macam-macam, kayak namanya mati inilah simpan akan lalu keris gunakan dulu, yang ini simpan akan ini apa buang akan ini apa segala macam. Kalau sahabat juga pak mau meninggal itu pesannya cuma satu, wahai anakku, takut ayahnya karena meninggal bisi hutang. Zaman dulu, zaman sekarang ada hutang banyak, habis itu bunuh diri.
pinjol, tinggal habis gantung diri tinggal. Siapa yang menanggungnya? Keluarganya. Ya Allah, sama juga mengisi utang, tapi beda jalan kasusnya. Kita lihat Pak, orang-orang zaman dulu kalau berwasiat, berpesan kepada anaknya, nah kalau nanti ayah meninggal, maksudnya apa? Bayarkan utang ayah. Nah itu. Kalau ada utang. Kemudian iftaro dainana yubki min malina syai'an. Kemungkinan nanti hutang kami itu ada, hutang ayah ini ada, dan ayah insya Allah nanti ada juga meninggali duit, ada harta. Summa qala ya bunayya, kemudian ayahnya lanjut berpesan lagi kepada sang anak, ya bunayya, wahai anakku, bi'malana waqdi daini, harta yang aku tinggalkan, aset yang aku tinggalkan nanti wahai anakku, jual. Uangnya buat apa? Iqdi daini, untuk membayar utang. Wa awsa bi sulusi wa sulusihi libani, dan wahai anakku Zubair, Abdullah, aku juga berpesan, berwasiat kepada engkau bisulus. Sulus itu berapa? Sepertiga. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Wasiat itu paling banyak dalam Islam adalah berapa? Sepertiga. Mana boleh lebih dari itu. Misalnya beli pengajian nih, Pak Ustaz, ternyata harta yang diberikan kepada di jalan Allah itu banyak pahalanya. Pulang ini semua aset saya berikan semua ke masjid. Saya berikan semua ke anak yatim, apa segala macam. Saya wasiatkan. Tetap yang diterima cuma berapa Pak? Sepertiga, nggak boleh lebih. Berbesar. Wasulusihi libani, dan sepertiga lagi untuk anak-anak. Yakni siapa maksud anak-anak di sini? Yaitu anak-anaknya Abdullah. Nah, anak-anaknya Abdullah. Zubair memberi pesan ke Abdullah, kemudian Abdullah bagikan nanti harta dari kain sepertiga. Sulus, sepertiganya nanti ada. Qala, kemudian Zubair berkata, fa in fadala min malina ba'da qada'i dain syai'un fasulusuhu li banik. Kalau masih ada nanti harta aset-aset yang kau jual, kemudian ada sisanya lagi, maka sepertiga itu unjuk kepada anak-anakmu, berikan kepada anak-anak. Qala Hisham, kemudian Hisham berkata, wa kana ba'da walida Abdullah qad auza ba'di bani Zubair Hubeb Abbad. Kata Hisham, saudara juga, sebagian anak-anaknya Abdullah itu seumuran dengan anaknya Zubair. Nah, kayak apa tuh Pak? Sebagian anak-anaknya Abdullah seumuran lawan anak-anaknya Zubair. Anaknya Abdullah seumuran lawan anak abahnya. Itu di Arab Pak. Nah, jadi di Arab ini anak hamil, anak nikah. Sekalinya pas nikah tuh sudah produksi hamil nang bini, ternyata nang rumahnya 42 betianan. Nah itu di Arab. Mau jadi pada kita sama orang lagi. Jadi anak Zubair dengan anak Abdullah, beberapa itu ada yang seumuran, berarti kan bimbai nih. Nah betianan bimbai. Ada beberapa di Jawa juga punya. Nah, itu. Sampai sini kita dapat ilmu apa Pak? Sampai sini kita dapat ilmu, kalau kita dapat warisan, jangan senang dulu. Mana pesannya nih? Nah ini ada video. Wahai anak muda yang orang tuanya sugih, jangan senang dulu. Karena kalau dapat harta itu, dalam Quran dijelaskan mimba diwasiyah. Kalau dapat harta warisan itu jangan dibagi dulu. Kalau dapat harta waris, tunaikan dulu wasiat, bayarkan utang. Alhamdulillah Pak Ustaz,
Abah ulun nih sugih aja, warisannya pinanya banyak juga. Siapa tahu utangnya banyak juga. Nah, Abah ulun ini orang penting lah di DPR situ. Sekalinya hutangnya banyak, kenapa? Ketahuan korupsi. Jadi jangan senang dulu warisan banyak, bayarkan dulu wasiat, bayarkan hutang, baru bagi warisan. Walahu yauma idzin tis'atu banin, di hari itu ternyata Abdullah itu punya tis'ata banin. Berapa tis'at Pak? Wahid, isnen, salasah, arba, sittah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah. 9 anak laki-laki, wa tis'u banat, dan 9 anak perempuan. 9 kali 2 18. Kayak apa ada mantap kayak ini. Zaman dulu 9 18 anak. Zaman sekarang muncul spanduk. Anak cukup 2. Jangan lebih. Kalau lebih tidak dapat bantuan. Nah, dipersulit apa urusannya segala macam. Ternyata itu sudah mulai anak 2 tuh. Yang semboyan anak cukup 2 tuh. KB sekalinya pas kena ada pulang tahun ini, misalnya tahu sudah ada, mohon maaf Indonesia sekarang minus orang-orang yang tidak ada lagi penerusnya. Maksudnya apa? Sudah tidak ada lagi anak-anak mudanya. Kenapa? Disuruhnya anak cuma 2. Kayak negara mana Pak? Kira-kira Pak? Jepang. Jepang itu sudah sedikit pada isinya. Akhirnya mencari yang dari luar. Ayo siapa anak tinggal di pelosok sana, dibayari pemerintah. Kenapa? Orang-orangnya ada anak menikah, ada anak beranak. Seakan-akan punya anak nih, aduh bencana. Padahal punya banget itu banyak rezeki Pak lah. Punya wah ini banyak anak, banyak kesabarannya lagi. Qala Abdullah, kemudian Abdullah berkata, faja'ala yusini bidainihi yaqulu. Kemudian Abdullah berkata, faja'ala yusini, ayahku berwasiat kepadaku bidainihi, dengan hutangnya. Berarti memberikan amanah kepada anak tentang hutang. Wahai anakku yang laki-laki, Abdullah, nanti bayarkan hutang bapak ya, kalau bapak punya hutang. Wa yaqulu, dan berkata, ya bunayya, wahai anakku, in ajasta an syai'in minhu fasta'in 'alaiha bi maulaya. Kalau kau tak mampu membayarkan hutang ayah nanti dan ada kesusahan di situ, fasta'in, mintalah pertolongan kepada siapa? Maulaya. Apa arti maulaya Pak? Penolongku. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maula, penolong. Tapi rancak ulun membacanya maulana Ustaz. Kalau maulana penolong kami, kalau maulaya penolongku. Beda ini aja Pak ya. Beda ujungnya aja. Saya dan kamu. Berarti kalau Ustaz maulana, Ustaz penolong kami berarti. Suka menolong. Mintalah pertolongan kepada Allah kalau susah membayarkan hutang ayah. Qala, kemudian berkata Abdullah, fa wallahi, demi Allah, ma daraitu ma arada hatta qultu, aku akan berusaha wahai ayahku membayarkan hutang sampai aku berkata, ya abati man maulaka. Bingung sang anak. Memang wahai ayah, man maulaka, siapa penolong dia? Yang anak bertakun, man maulaka, siapa penolongmu? Qala, ayahnya berkata, Allah. Nah, wasiat kepada anak. Amunnya kadang lain dia, lain kita. Nah, kadang punya ayah sudah ada, minta tolong kepada siapa? Atau ada tuh di situ RW, nah. Di situ ada RT di situ. Nah. Ini minta tolong ketua masjid di situ, nah. Atau tetangganya ada di situ, Pak ini nanya, atau di situ Pak ini, minta tolong di situ aja, menunjuk orang. Padahal
sebaik-baik penolong siapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebaik-baik penolong Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian anaknya berkata, fa wallahi demi Allah, ma waqa'tu fi qurbatin min dainihi illa kuntu, demi Allah, ma waqa'tu fi qurbatin, pada saat terjadi peperangan itu, min dainihi, beliau berpesan terhadap hutang Zubair, illa kuntu, dan aku berkata, ya maula Zubair, ikdi anhu dainahu, nanti aku akan berkata kepada penolong ayahku ini, ya maula Zubair, wahai penolong Zubair, ikdi anhu dainahu, tolonglah apa? Ikdi dainahu, tunaikan atau lunasi hutang ayahnya. Dari hadis ini berarti kan boleh tidak kita meminta doa kepada Allah supaya dilunaskan hutang? Jawabannya boleh. Angkat tangan setinggi-tingginya, ya Allah, banyak hutang ya Allah, lunaskan ya Allah. Mungkin tidak Allah lunaskan langsung, tidak mungkin. Allah lunaskan dengan perantara sebab, yaitu tawakal kepada Allah. Kalau dia cuma berdoa tapi menambah hutang, wah kayak apa nih menambah hutang 10 juta misalnya, kayak apa caranya supaya lunas? Oh, pinjam 100.000 buat judi online, kalau menang nanti dapat 2.500.000 kalau menang. Nyatanya ruket, habis bertambah. Itu gilanya orang sekarang, pengen duit instan, cepat, dibohongi oleh aplikasi. Na'udzubillah min dzalik. Fayuqdihi, maka dilunaskan nanti hutangnya. Qala, setelah berwasiat tadi kepada sang anak, Zubair berwasiat kepada Abdullah, apa yang terjadi? Faqutila Zubair, maka terbunuhlah ayahnya bernama Zubair itu. Dan apa yang terjadi setelah terbunuh, Pak? Zubair tadi berpesan nanti ditinggali duit. Ternyata setelah terbunuh, walam yada dinaron wala dirham, ternyata ayahnya kadang meninggalkan dirham lawan dinar, kada sama sekali nang ditinggali. Mata uang orang Arab zaman dulu cuma 2, Pak, dinar dengan dirham. 1 dinar itu 4 gram, 4,25 gram emas. Berarti kalau emasnya 1 juta, 1 dinar itu berapa, Pak? 4.250.000. Itu 1 dinar. Tapi sekarang harga emas tuh infonya lagi naik-naiknya, Bang, sampai 1.900.000. Nah, itu mata uang di Arab zaman dulu. Kalau mata uang kita paling tinggi apa, Pak? Soeharto tersenyum. Amunnya ada Patimura di dompet, mulai merangut sudah 1.000. Kalau mata uang zaman dulu dinar, dirham. Ternyata setelah meninggal, Pak, tidak ada Zubair itu meninggalkan dinar wala dirham, illa kecuali yang ditinggalkan sang ayah apa? Ardin, tanah. Rupanya abahnya Zubair ini bisi tanah. Minha ghobah, sebagian dari tanah itu ghobah. Ghobah ini kalau dalam bahasa Arab artinya hutan. Tapi maksud di hadis ini bukan hutan, karena di Arab jarang ada hutan zaman dulu. Maksudnya hutan di sini lokasi. Beberapa tanah Zubair itu banyak lokasinya. Wa ihda asarata darul bil Madinah, ada 11 darun bil Madinah, di kota Madinah. Rumah. Darun artinya rumah. Berarti kalau baitun artinya kosan. Baitun rumah, darun rumah. Bedanya apa? Kalau baitun itu rumah sepetak aja. Dapur di sana, kamar di sana, tempat tidur di sana, itu namanya baitun. Tapi kalau darun, rumah juga artinya kamarnya di sini, dapurnya di sini, ruang tamu di sini,
kamar mandi di sini. Nah, itu disebut darun, lebih luas. Lebih luas. Nah, kayak rumah dia nih malah disebutnya bukan Baitullah lagi, darun. Kenapa masjid disebut dengan Baitullah? Karena sepetak. Sepetak ketiga Nabi lain. Nah, itu alhamdulillah. Ternyata Zubair ini meninggalkan 11 darun, ada rumah di Madinah. Wa daraini bil Basrah, ada 2 rumah di Basrah. Basrah itu kota mana, Pak? Irak. Muharram sahabat ini. Nang apa ya dua? 11 rumah di Madinah, 2 rumah di Irak, di Basrah. Wa darun bil Kufah, 1 rumah di Kufah. Kufah itu Irak. Basrah itu Irak, Kufah itu juga Irak. Makanya ada ulama terkenal di Basrah itu, beliau terkenal dengan nama Syekh Hasan Al-Basri. Al-Basri itu orang Basrah. Nah, itu dari Irak, Pak. Itu terkenal. Masya Allah. Wadaran di Misri, dan 1 rumah ada di Mesir. Nah, bayangkan Pak, 11 di Madinah, 2 di Kufah, 2 di Basrah, 1 di Kufah, 1 di Mesir. Qala kemudian berkata, wa inna ma kana dainuhu alladhi kana alaihi anna rajulan kana ya'tihi bil mal. Ayah ulun ini orang alim, sahabat, ikut perang Nabi, kenapa bisa ada hutang? Padahal rumah banyak. Terpikir anak kenapa ya bisa hutang ya abah dunia. Ternyata penyebabnya apa, Pak? Kita lihat. Ternyata penyebabnya wa inna ma kana dainuhu, hutang itu muncul dari seorang laki-laki kana ya'tihi bil mal, datang kepada Zubair membawa harta. Kemudian fastaudihu iyyahu, dititipkan harta itu kepada Zubair. Kemudian fayaqulu Zubair itu berkata, la. Apa artinya? Ada. Pagi ini belum beli duit anak sekalian. Kemudian pagi ini menjawab apa? Lah, jangan. Maksudnya jangan ini apa? Walakin huwa salafun inni akhsha alaihi day'an. Yang duit yang titipan ini ganti aja bahasanya, akadnya jangan bahasa titipan, tapi apa? Aku minjam. Jadi Zubair ini amanah orangnya, dititipkan orang harta. Kenapa amanah? Tapi Zubair sudah pun dititipi, hendaknya apa? Diganti akadnya. Yang dititipi jadinya apa? Hutang. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa masuk Pak pahamannya? Jadi hutang aja nih uang titipan ini. Akhirnya apa? Kenapa dijadikan hutang? Aksya alaihi doi'ah. Aku takut nanti uang yang dititipkan doi'ah hilang, terpakai, tak unanja. Nah, jadi diganti aja jadi hutang. Kemudian wama waliya imaratun qattu wala jibayah. Kenapa ayahku si Zubair ini bisa banyak hutang? Padahal ayahku Zubair ini bukan wali imarah, bukan pemimpin negara, bukan gubernur, bukan wali kota, bukan lurah. Ayahku ini orang biasa. Wala qatun, tidak pernah sama sekali semasa hidupnya diangkat Nabi jadi pemimpin. Wala kharajan, wala jibabah. Jibabah itu pajak. Dan semasa hidupnya ayahku ini tidak pernah memungut atau mengambil pajak. Kada pernah. Oh, berarti zaman dulu zaman Nabi itu ada pajak. Ada. Siapa yang dikenai pajak, Pak? Orang kafir. Kenapa orang kafir dikenai pajak? Muncul pertanyaan. Wah, ini Nabi ini gak adil nih, sistem Islam nih. Kenapa orang kafir dikenai pajak? Karena orang kafir yang tinggal di negara orang muslim itu dijamin keselamatannya. Dijamin, Pak. Karena dijamin itu ada bayar pajak khusus orang-orang non muslim. Kenapa? Dilindungi. Nanti kalau Islam diserang, dilindungi ini. Dijamin supaya tidak diserang rumahnya. Wala kharajan, dan ayahku tidak pernah sama sekali mengambil pajak semasa hidupnya karena tidak pernah jadi pejabat. Wala syai'an illa ayyakuna fi ghazwin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali ayahku itu cuma
pernah ikut perang bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Masih sanggup Pak? Sanggup. Hadisnya Pak ternyata panjang. Ini punya biar lihat di HP itu. Jadi harus bersabar sedikit. Au ma'a Abi Bakar, kecuali ayahmu Zubair ini berperang bersama Nabi. Au ma'a Abi Bakar, pernah berperang bersama Abu Bakar. Wa Umar, pernah berperang bersama Umar. Wa Utsman, pernah perang dengan Utsman radhiyallahu anhum. Allah meridai sahabat semuanya. Qala Abdullah, berkata anaknya tadi si Abdullah, fahasabtu ma kana alaihi minad dain. Kemudian aku hitung semua hutang-hutang ayahku itu alaihi minad dain, fawajadtuhu alfin. Ku hitung seluruh hutang-hutang ayahku tadi, ternyata mendapatkan nominalnya alfin. Berapa tuh Pak? Kalau alfun itu 1000, alfaini 2000. Ustadz bilang alfaini, tapi di hadis kok tidak ada nunnya, karena di sini menjadi mudhof. Mudhof itu nunnya hilang. Contohnya dari mana? Ada di Quran. Tabbat yada abi lahabin. Sebetulnya dalam yang betul itu yadani. Tabbat yadani, dua tangan. Tetapi nunnya hilang, kenapa? Karena mudhof ilaih itu dalam ilmu bahasa Arab. Nah sama ini dihitung oleh anaknya, utang abahku ini ternyata nominalnya alfin. 1000 tambah 1000 berapa? Bukan tambah nominalnya, tambah nolnya ternyata berarti 1 03 ditambah 03 berapa Pak? 1 juta. Hutang ayahku itu 1 juta wa mi'atai alfin dan 200.000 dinar. Wah berapa tuh Pak? Hutang ayahku ini 1 juta dan 200 dinar. Falakiyah hakim, pening yang anak nih Wahai Abdullah. Kayak apa membayar hutang abahku itu? Ditinggalin duit aja, tapi tanah aja. Akhirnya apa? Falakiyah hakim, datang sang anak kepada hakim. Siapa nama hakim itu? Hakim bin Hizam Abdullah bin Zubair, yaitu Hakim bin Hizam Abdullah bin Zubair. Faqala ya ibnu akhi, wahai anak saudaraku. Berarti hakim ini siapa Pak? Pamannya. Wahai anak saudaraku, kam ala akhi minad dain. Berapa hutang saudaraku? Hutang ayahnya tadi maksudnya. Ya, saudara pamannya. Fakatam tuhu, yang anak berdiam. Berapa hutang abah nang anak berdiam. Kada sanggup lagi Pak 1 juta dinar 200.000 kayak apa tuh? Berdiam nang anak. Wa qultu, kemudian anak berkata, mi'ah alfin. Hutang abah ulun 100.000. Jauh lah apa kurangnya Pak? Nah, jauh. Yang aslinya 1 juta dinar disambatnya 100.000. Faqala hakim berkata, wallahi demi Allah, ma'ara amwalakum tis'u hadhihi. Aku tidak melihat hartamu cukup untuk membayar hutang abah hikam ini. Kemudian sang anak berkata, faqala Abdullah, ara'aita in kana alfin. Aku menyambat 100.000 aja disambat pamanku kada sanggup membayar. Apalagi aku menyambat 1 juta. Kayak apa kisahnya nih? Bingung. Kemudian apa yang terjadi? Wa mi'atai alfin. Kayak apa kalau aku menyambat 200.000, nang 100.000 aja kada mungkin membayarnya. Kemudian apa yang terjadi? Ma'arakum tutibuna hada. Kemudian aku bingung membahas hutang ini. Fa in ajastum an sayyi minhu fasta'inu bi. Aku ingat pesan ayahku, kalau susah untuk membayar hutang, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian berkata Abdullah, wa kana Zubair, ingat setelah minta pertolongan kepada Allah, ternyata apa yang terjadi? Zubair ingat. Abdullah ingat bahwasanya ayahnya si Zubair itu istarohu,
pernah dapat membeli gobah tanah, punya banyak tanah, di mana bisa ba'ina wa mi'ati alfin, jumlah tanahnya itu ada sab'in 70 wa mi'ati alfin 100.000, 70 tambah 100.000, berarti maksudnya di hadis ini 700.000 nilai tanahnya. Muncul pertanyaan, kenapa ayahnya si Zubair ini banyak tanah? Karena sering berperang bersama Nabi. Sering berperang bersama Nabi, dapat ghanimah, harta rampasan perang, dapat di Mesir, dapat di Irak, dapat di Kufah. Faba'aha Abdullah, kemudian memutar-mutar Abdullah bagaimana tanah ini, warisan tanah ini bisa untuk membayar hutang sang ayah. Kemudian apa? Faba'a Abdullah, dijualnya tanah tersebut bi alfin wa situmi'ah, bi alfin situmi'ah, seharga 1.600.000. Summa qoma, kemudian berkata Abdullah, faqala, berkata di tengah-tengah kota, man kana lahu ala Zubair syai'un falyuwaffina bil ghabah. Wahai penduduk kota, siapa yang punya yang dihutangi ayahku, maka datanglah kepadaku, aku bayar dengan tanah. Maksudnya apa? Lokasi. Fa'atahu Abdullah bin Ja'far. Siapa yang datang, Pak? Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Ja'far. Datang Abdullah bin Ja'far. Wa kana lahu 'ala Zubair 400 alfin. Kemudian dijelaskan, wahai Zubair, wahai Abdullah, ayahmu Zubair itu punya hutang 400 alfin, 400.000. Nah, abah dia ini disutang dulu 400.000 dinar. Faqala li Abdullah, kemudian Abdullah berkata Abdullah bin Ja'far yang disebutkan tadi, abahnya lawan Abdullah bin Ja'far, berkata kepada anaknya, wahai anaknya Zubair, in sittum taraktuha lakum, kalau mau kan usah dibayari, kalau mau kan usah dibayari. Qala Abdullah, tapi Abdullah berkata apa? La. Abdullah berkata apa? Yang anak, la. Kenapa berkata la? Ada karena sudah diberikan amanah oleh sang ayah, disuruh membayari. Kemudian apa? Qala fa in sittum ja'altumuha fi ma ta'akhurun in akhartum. Kalau mau bayarnya nanti aja, terakhir aja. Kalau usah dibayar wah ini kena tahun duni punya kada berduit. Tapi apa? Kata Abdullah, faqala Abdullah la. Kada hendak lu bayar, duitnya sudah ada nih nah, hasil menjual tanah. Qala faqta'u likin adan. Ini bukti orang zaman dahulu. Bagaimana orang zaman dulu, Pak? Munnya ada hutang tuh hancap membayari. Nang bisi hutang hancap membayari, nang dihutangi meringankan, ini ada kurang bahari. Amun wah ini, Pak, harus dibahas. Menawah ini harus dibahas, Pak. Menawah ini harus dibahas. Lambat pada membayar hutang. Salah ditaati dulu ingin sari dulu. Nah, kalau zaman dulu hendak dibayar sehancap-hancapnya. Kemudian fakta ulikit atan, dibagi tanah itu untuk bayar hutang. Qala Abdullah, laka min hauna ila hauna. Ini tanah sekian untuk engkau wahai Abdullah bin Ja'far, harga tanahnya sekian. Nah, jarak dari sini sekian meter itu untuk pian membayar hutang karena harganya segini. Nah, bayarnya pakai tanah. Kemudian apa? Faba'a Abdullah bin Umar. Kemudian dijual tanahnya oleh Abdullah. Faqadu anhu dainan. Akhirnya ditunaikan hutang sang ayah. Tapi masih banyak, Pak. Ini masih Ja'far aja nih. Masih Abdullah bin Ja'far. Melihat kesempatan 3 menit 44 menit. Hadisnya sedikit Pak lagi. Kita lanjutkan. Wa awfahu bahwa baqiya minha arba'atu ashhurin wa nisfun. Sudah diberikan ditunaikan hutangnya, sisa arba'atu ashhur, tinggal 4 ashhur. Ashhur itu jamak mufradnya saham, sahmun.
Sahmun itu lokasi. Diterapkan zaman sekarang artinya ada saham. Nah, itu bahasa Arabnya ashum. Tinggal ada 4 ashum wa nisfun dan setengah. Ada 4 lokasi tanah dan setengah. Faqadima ala Muawiyah. Kemudian datang yang bernama Muawiyah indahu. Ada Muawiyah, kemudian ada Amr bin Utsman, kemudian ada Munzir bin Jubair, kemudian ada Ibnu Zam'ah. Faqala Muawiyah, 4 orang ini ternyata ada bapaknya ada hutang. Kam kuwaita ya Allah. Kata mereka berempat tadi, ada sisa tanah kan? Ada sisa tanah bawah anaknya Zubair. Qala kullu sahmin bi mi'atin alfin. Masih ada harganya setiap lokasi ini berapa? 100.000. 100.000. Qala kam baqiya minna, ada sisa berapa lagi tanah Abah? Kemudian qala arba'atu ashumin wa nisfun, ada sisa 4 lokasi. Faqala Munzir, berkata si Munzir bin Zubair, aqadtu minha sahman, aku mengambil tanah lokasi pertama. Berapa? Bimi'ati alfin, 100.000 aku ambil. Kemudian qala Amr bin Utsman berkata, qad aqadtu minha sahman, aku nang ini, aku tanah yang ini, ku ambil 100.000, aku menukarinya. Kemudian apa? Wa qala Ibn Zam'ah berkata, qad aqadtu sahman bi mi'atin alfin, aku mengambil tanah yang sebutinya yang ketiga, ku bayar 100.000. Kam faqala Muawiyah, sisa Muawiyah, kam baqiya, ada sisa berapa tanah? Kata Muawiyah. Kemudian qala sahmun wa nisfun, tinggal 1 lokasi dan setengah tanah. 1 saham dan juga setengah. Apa kata Muawiyah? Qad aqadtu, aku ambil tanah sisanya ini bi khamsina wa mi'ati alfin, 50.000 dinar. Dapat ilmu apa Pak? Dan penjelasan panjang tadi orang baca belum selesai lagi harusnya. Kalau misalnya ada keluarga, tetangga bisi hutang, tolongi. Belum lagi Pak. Amun ada tetangga, anak orang ditinggal abahnya bisi hutang, tolongi. Itu sahabat Pak. Adalah sahabat menawar di sini tanahnya. Adalah menawar Pak. Kadada amun orang wahini, nah abah ika bisi hutang kah? Inggih, ulun hendak menjual sepeda motor, nah berapa? Wah, karena kepepet nih, hancur harga kawan nih karena kepepet kan anak-anak bayar hutang, kawan itu kali serendah-rendahnya. Akhirnya apa? 5 juta aja aku Pak. Nah, kasihan pada orang bisi hutang hendak menjual motor, ditukari harga murah. Tapi sahabat ada Pak, berabut. Ada tanah berapa, dijual berapa, untuk hari tanpa menawar. Nah seperti itu sahabat. Jadi kalau ada hutang itu dibantu, jangan menawar. Kemudian masih lanjut lagi meskipun bel sudah berbunyi. Faba'a Abdullah bin Ja'far nasibahu min Muawiyah bisittu mi'ah. Kemudian Abdullah bin Ja'far dapat sisa dari uangnya Muawiyah itu bisittu mi'atin alfan, dapat 600.000. Falamma faragha Ibnu Zubair bin qada'i dainihi qala Banu Zubair, alhamdulillah hutang ayahnya semua terbayar. Kenapa? Dibantu oleh tetangga dan para sahabat. Kemudian belum tuntung, tiba-tiba anak Zubair datangan. Iksim bainana mirasina, sudah tuntung loh utang ayah, bagikan uang warisannya. Kemudian apa yang dikatakan Abdullah? Qala wallahi, demi Allah, la uqsim bainakum hatta unadi bil musim, tidak akan membagi uang ini sampai nanti 4 tahun. Kenapa 4 tahun hanya dibagi? Karena nanti Abdullah tiap tahun pengumuman di masjid dan di pasar, siapa yang pernah dihutangi abah ulun, siapa yang pernah dihutangi abah ulun pernah berhutang sama siapa, ke rumah 4 tahun. Nah, menyawah ini kada baik. Nang abah mati hari itu langsung bagi. Munya ada hampir jadi keluarga besar ikan kita. Ini Zubair Abdullah ini 4 tahun diumumkan, hanya dibagi duitnya. Kalau baik karena masih ada hutang, punya masih ada hutang, bayarin 2
duitnya keadaan sudah. Alaman kana lahu ala Zubair dainun falyatina falnaqdihi. Ternyata selama 4 tahun itu diumumkan, ada yang datang kemudian dibayarkan hutangnya. Faja'ala kullasanatin yudadi fil mausim. Tiap tahun dipanggil di masjid diumumkan, siapa yang ada hutang ayahmu, ada hutang, silakan ke sini. Falamma madu arba'u sinin, sudah lewat 4 tahun, qasama bainahum, dibagikan uang waris itu kepada anak-anaknya, wa dafa'a sulus, dan ada wasiat 1/3 dibayarkan juga. Wa kana li Zubair arba'u niswah. Ternyata Zubair itu punya 4 anak. Zubair ayahnya itu arba'u niswah, 4 bininya. 4 bininya. Amun membahas istri 4 nang di belakang kubur, nang dibuka senyum-senyum. Padahal Pak, ini rahasia kita aja lah, Bu, ini rahasia kita aja pula. Ayat di Quran tentang 4 istri itu bukan menjelaskan tentang menambah, tapi menjelaskan tentang mengurangi. Nah, belum lagi Pak. Ayat di Quran yang 4 istri itu menjelaskan bukan menambah, tapi mengurangi. Karena zaman dulu raja-raja itu menikah 90 istrinya, 80, 70. Datang Islam mengurangi datang ayat istri itu supaya apa? Dikurangi. Istri itu jangan 90, jangan 70. Oh, lain gue dasar kayak itu asbabun nuzulnya. Nah, bapak-bapak ini satu nih cukup aja, sudah jangan bertambah lagi. Nah, jadi jangan sampai kita anti dengan ayat itu maksudnya. Wa kana li Zubair arba'atu niswatin wa asaba kullu imra'atin alfin wa mi'ati alfin fajami'a malihi khamsu alfan wa mi'atani alfin. Alhamdulillah dikumpulkan harta dari harta ayahnya itu sudah terkumpul, diberikan kepada setiap istri Zubair alfin 1.200.000. Rawahul Bukhari. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Apa kesimpulannya Pak? Banyak, insya Allah pelajarannya kita sambung minggu depan. Salah satunya sang anak betul-betul menjalankan amanah dari ayahnya, dibayarkan hutang semuanya. Kiranya ini yang bisa Allah sampaikan. Mohon maaf sudah lebih waktunya. Ulun kalau misalnya lebih waktunya dari band ini, sholat isanya insya Allah cepat. Tapi kada secepat yang di Jawa itu, yang pas terawih cepat. Jadi seimbang. Kiranya ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita belajar hari ini diberikan kita keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah rahmat kepada kita semua dan keluarga kita, diampuni dosa-dosa kita semua dan dosa orang tua kita. Semoga anak cucu kita terhindar dari hutang, kita semua terhindar dari hutang, dan semoga siapapun yang punya hutang semoga bisa dilunasi dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah urusan-urusan kita semua dan dipermudah urusan kita setiap harinya. Amin. Amin ya rabbal alamin.